Berbicara tentang Minangkabau, surau, Islam, tentu tidak akan lepas yang namanya adat pesan isyarat, syarat pesan di kitabullah, syarat mengatur, adat memakai. Pada dasarnya, masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang dinamis akomodatif terhadap perkembangan zaman. Nah, kenapa begitu? Karena perjalanan sejarah masyarakat Minangkabau yang panjang melahirkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat yang disatukan dalam sebuah falsafah adat pesan isyarat, syarat pesan di kitabullah. Nah, inilah yang menentukan nilai moralitas Minangkabau yang dibentuk di surau. Nah, pembahasan kita kali ini yaitu surau. Dari literatur yang saya dapatkan dan definisi yang saya temukan bahwa surau itu berasal dari kata Melayu, yaitu dinamakan itu suro. Nah, istilah ini banyak ditemukan di berbagai Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand gitu. Nah, kemudian menurut Nafis, seorang sastrawan Minangkabau, ia mengatakan bahwa surau ini berasal dari kata syurawa. Nah, surawa ini diartikan sebagai orang tempat baik. Nah, tempat baik ini diartikan sebagai tempat baik untuk orang-orang muda dan sebagai bentuk dari asrama untuk pembelajaran agama Hindu ketika itu, Pak, di abad 17-an. Kemudian surau menurut Arabkan yaitu tempat beribadah. Nah, ada yang mengatakan surau sebagai Asyura. Asyura ini diambil dari bahasa Arab yang mengartikan tempat musyawarah. Jadi surau yaitu tempat tempat berdiskusi, bertukar pikiran, dan tempat bermusyawarah ketika itu. Nah, Islamisasi terjadi di Minangkabau. Nah, dengan proses Islamisasi ini, surau juga mengalami proses Islamisasi yang kuat ketika itu. Dari dulunya ajaran Hindu yang diajarkan di surau, kemudian Islamisasi masuk, terjadi proses Islamisasi yang terjadi di surau ini. Nah, dengan proses Islamisasi ini, berhala-berhala yang ada di surau itu dan peninggalan-peninggalannya dihapuskan. Nah, surau sebagai tempat pembelajaran Islam ketika abad 17-18 menjadi tempat organisasinya tarekat. Nah, ada tiga organisasi tarekat yang kuat ketika itu di Minangkabau, yaitu tarekat ajaran Naqsabandiyah, Sattariyah, dan Qadariyah. Nah, dengan begitu fungsi surau saat Islam masuk ternyata hanya sebatas bukan hanya sebatas tempat ibadah saja, tapi memainkan peranan yang cukup banyak dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, maka tak salah apabila dikatakan surau sebagai suatu peranata sosial yang di masyarakat Minangkabau. Nah, berbicara tentang Minangkabau, surau, Islam, tentu tidak akan lepas yang namanya adat pesan isyarat, syarat pesan di kitabullah, syarat mengatur, adat memakai. Nah, falsafah ini seolah-olah telah mengukuhkan eksistensi agama Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau itu sendiri, Pak. Nah, tidak heran kalau dulunya masyarakat Minangkabau ini banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional seperti Hamka, Hatta, Sultan Syahrir, dan Buya Hamka. Nah, tapi itu semua disebabkan oleh, tentu kita tahu, itu disebabkan oleh peranan surau yang sangat penting ketika itu dan yang sangat strategis, sehingga terbentuklah kepribadian yang tangguh dalam diri masyarakat Minangkabau itu sendiri. Namun yang menjadi pembahasan sekarang ini yaitu tentang apa relevansinya terhadap saat ini, Pak. Nah, relevansinya untuk saat ini tentu peranan surau dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Minangkabau hampirlah hilang. Kenapa?
Padahal surau memiliki posisi yang strategis dalam pembentukan karakter masyarakat Minangkabau itu sendiri. Seperti yang saya katakan tadi. Kemudian hal ini bisa kita katakan mungkin ya Pak, terkait dengan pengaruh globalisasi yang diikuti oleh kemajuan teknologi yang serba sangat cepat saat ini. Dulu mungkin ya Minangkabau, terlebih generasi mudanya lebih senang. Yang saya baca ketika di novelnya karya Ahmad Rajat, Semasa di Kampung, menggambarkan orang Minang, orang mudanya yang meramaikan surau, menghabiskan waktu di surau. Nah, tapi mungkin ini pernah dulu semasa itu di surau, gitu. Ya kan? Nah, tapi sekarang dunia modern telah merubah segalanya. Kecanggihan teknologi telah mengalihkan dunia. Barang-barang itu lebih mengasihkan, barang-barang yang ada di hadapan mereka itu lebih mengasihkan daripada ketimbang surau gitu. Nah, sekarang hal-hal yang mengerikan itu ada di hadapan kita. Katakanlah seperti gadget. Dengan gadget kita bisa mengakses apapun. Inilah yang menjadi masuk ke dalam tubuh kita dan kita konsumsi gitu. Nah, terkait hal ini, ya seperti yang kita lihat sekarang ini, anak-anak lebih memilih cenderung duduk terpaku di hadapan mereka gitu. Seperti mereka nonton televisi, nonton HP gitu, dengan acara kesayangan mereka gitu. Nah, katakanlah seperti sinetron, hal-hal inilah yang mendorong generasi untuk menjauhkan diri mereka dari keagamaan dan pendidikan yang baik bagi perkembangan jiwa anak. Nah, tontonan seperti inilah yang mendominasi penglihatan mata mereka, mengisi hati dengan kejiwaan yang generasi muda saat ini menikmatinya, gitu Pak. Nah, hal inilah yang sangat miris kita melihatnya. Nah, ironisnya lagi, kebanyakan orang tua sekarang ini tidak banyak peduli dengan moral yang melingkari lingkungan mereka. Mereka terhipnotis dengan sajian-sajian yang menghibur, tetapi ya meracuni jiwa dan moral generasi muda. Timbul pertanyaan, Pak, masih adakah kepribadian yang tangguh itu dalam diri masyarakat Minangkabau? Atau masih adakah pemikiran-pemikiran orang Minangkabau itu yang dapat mempengaruhi sistem sosial masyarakat Minangkabau? Jawabannya tentu tidak. Kenapa saya jawab tidak? Karena buktinya tidak ada lagi masyarakat Minangkabau yang menjadi tokoh nasional. Kalaupun ada, pasti dulunya beliau sempat merasakan kehidupan di surau. Betul nggak, Pak? Nah, mana masyarakat yang dulu? Masyarakat Minangkabau yang dulu yang memegang teguh adat dan agama, yang memiliki pepatah adat sandi syarat sadi kitabullah. Bukankah terlalu luntur gitu Pak? Dimakan zaman, baik dari segi agama maupun dari segi adat istiadat. Nah, tatanan kehidupan agama dan adat istiadat orang Minangkabau tentu telah bergeser sekarang ini dari adat istiadat yang dibentuk dari pemuka-pemuka adat yang dulunya. Nah, masyarakat Minangkabau tidak lagi menjadikan nenek mama. Saya sendiri, saya tidak didekatkan oleh nenek mama saya atau penghulu. Nah, terkait fenomena itu Pak, masyarakat Minangkabau yang sekarang ini generasi mudanya tidak lagi menjadikan nenek mama atau penghulu sebagai panutan dalam kehidupannya. Ini banyak yang terjadi di sekitaran kita. Dan alim ulama tidak lagi menjadi tempat bertanya sekarang ini. Orang lebih sibuk main yang ada di hadapan mereka. Nah, dan kemenakan pun tidak lagi menjadi mamanya sebagai tempat bermusyawarah dalam kehidupan.
kita tidak bisa menyalahkan itu semua, tentu, karena zaman pasti berubah. Yang ibarat kato, dulu talang, kini aseng, dulu talang, kini paralon. Tentu zaman itu pasti berubah. Nah, itulah yang dikatakan tadi, orang Minangkabau sangat mengagumi perkembangan zaman. Nah, akan tetapi penyesuaiannya yang terhadap kondisi dan situasi saat ini yang penting dilakukan oleh masyarakat Minangkabau serta mengarahkan ke generasi muda kembali Minangkabau kembali ke surau. Akan tetapi Pak, di balik potret keprihatinan tadi masih ada harapan untuk merenovasi surau kembali. Akan tetapi ya ada beberapa hal dari surau ini yang terpangkas karena pemasukan itu tadi yang tidak bisa dikembalikan seperti semulanya. Nah, untuk itu kita perlu eksperimen baru dalam khususnya untuk surau dalam mengadopsi kelembagaan. Salah satunya adalah surau institut. Dengan adanya surau institut ini, peranan surau agaknya bisa direvitalisasi untuk menjadi sekedar semacam langgar. Nah, dikarenakan modernisasi ini agaknya ya surau memang tidak lagi menjadi kamar bagi kaum laki-laki dan untuk menimba ilmu lagi. Tetapi setidaknya dengan adanya surau institut ini Pak, peranan surau masih bisa secara efektif dimanfaatkan untuk kepentingan ya katakanlah transmisi nilai-nilai dasar keagamaan dan adat istiadat. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.